Bab 1671, Lumen. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bagian depan adalah tempat berbahaya pertama di negeri dongeng, makam peri, bahkan jika itu adalah 9 perampok, itu belum tentu hidup. Ketujuh perampok ini mengerutkan kening. Makam peri adalah tempat yang sangat aneh. Bahkan jika Anda terbang dengan perahu terbang, Anda mungkin jatuh. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengejar. Tentu saja, dia harus melihat Yesuan memasuki makam peri. Namun, Yesuan tidak tahu bahayanya, dan langsung melaju ke bagian yang hanya setengah dari ledakan itu. Hah, gelap, mata Yesuan tertegun dan tiba-tiba merasa sekelilingnya redup, dan segera tidak ada cahaya sama sekali. Untungnya, dia memiliki mata yang tajam untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ketujuh perampok itu bahkan tidak masuk. Itu rumit. Yesuan tiba-tiba bereaksi dan tahu bahwa dia sedang mengejar tanah yang berbahaya. Saat itu, dia segera menggunakan mata kehampaan, tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara sistem. Oh, mata kehampaan untuk sementara tidak tersedia. Hati Yesuan langsung mendingin setengahnya. Apa-apaan ini, bahkan mata kehampaan tidak dapat digunakan. Ruang di Xiao Xianji sangat stabil. Bahkan jika itu adalah 7 aroma perampokan Yesuan, mustahil untuk menghancurkan kehampaan. Yesuan tidak bekerja, tetapi matanya yang kosong, dalam keadaan normal, tidak akan digunakan. Tampaknya itu adalah tempat yang bermasalah. Tempat ini tidak boleh ditinggalkan untuk waktu yang lama, pertama-tama mundur. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa ia mulai memperbaiki kapal terbang dan kemudian meninggalkan tempat yang gelap itu. Saat ini, boom! Daerah yang remang-remang itu tiba-tiba terdengar seperti dentuman gemuruh, seperti guntur, tetapi yang membuat Yesuan aneh adalah tidak ada cahaya sama sekali. Pada saat berikutnya, kapal terbang itu tidak bisa lagi terbang dan jatuh langsung dari udara. Susunan terlarang, Yesuan segera menjawab, karena bahkan ia tidak bisa terbang, dan jatuh langsung dari udara. Untungnya, dengan fisiknya, bahkan jika tingginya ratusan ribu meter, ia tidak akan terluka. Jika Master jatuh sampai mati, apakah ia masih seorang Master? Namun, tepat saat ledakan kapal terbang itu hendak jatuh, Yesuan melihat dengan mata yang jeli bahwa ada sebuah monumen batu besar di depannya. Bukan sebuah prasasti batu, melainkan sebuah batu nisan besar. Ini bukan intinya. Intinya adalah saat kapal peledak itu hendak mendarat, bumi tiba-tiba terbelah menjadi sebuah lubang besar. Kapal terbang peledak itu tidak mendarat, dan langsung menuju ke pusat bumi. Palung, Yesuan terkejut. Bagaimana situasinya? Akhir yang baik tiba-tiba muncul susunan terlarang. Ketika jatuhnya hampir tiba, tanah tiba-tiba membuka lubang besar, biarkan dia terus jatuh. Bagaimana ini terjadi? Tampaknya ada kehadiran super kuat yang dimanipulasi di balik layar. Yesuan telah menyebutkan semangat 120.000 poin. Pohon-pohon tua sudah bersiaga di ruang penanaman. Jika mereka berbahaya, mereka akan segera membunuh mereka. Namun, Yesuan curiga, dan segera ledakan kapal terbang dimasukkan ke dalam tanah, dan lubang itu telah menghilang. Pada titik ini, ledakan kapal terbang telah diperbaiki, dan Yesuan bersembunyi di dalamnya, diam-diam menggunakan wawasan mata untuk melihat-lihat. Kapal terbang peledakan adalah kapal terbang 6 tingkat dengan tingkat pertahanan 6. Bahkan jika itu adalah aroma perampokan 7, butuh sedikit usaha untuk membukanya, jadi itu relatif aman. Tidak ada apa-apa di udara, hanya satu pintu. Pada saat ini, gua tiba-tiba menyala, diikuti oleh bayangan virtual. Ini adalah orang tua, tampaknya sangat umum, tetapi Yesuan di dalam kapal peledakan itu tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Mari kita panggil seseorang, keluar dan lihat. Orang tua itu berkata perlahan. Hati Yesuan bergetar, tahu bahwa dia memiliki acara besar, dan diam-diam mengatakan bahwa peruntungannya selama ini benar-benar buruk. Kemanapun dia pergi, masalahnya hilang. Para pendahulu, kalian membawaku masuk, apakah ada sesuatu? Yesuan tidak segera keluar, tetapi bertanya. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan ini, berkata, anak muda, jangan takut, jika aku ingin membunuhmu, kapal terbangmu tidak dapat menghentikanku. Setelah selesai, dia langsung membanting cahaya putih di depan Yesuan, dan kemudian memotong kapal peledakan menjadi 2 bagian. Kali ini, Yesuan canggung. Hanya bayangan, ada kekuatan seperti itu,
Nima ini setidaknya 9 perampok. Karena kekuatan pertahanan kapal peledakan tidak berguna, Yesuan hanya bisa keluar darinya dan menghadapi orang tua itu. Anak muda, kalian bisa datang ke sini dan menjelaskan bahwa kita punya kesempatan. Selanjutnya, aku akan mengirimkan kalian sebuah kreasi besar, kata lelaki tua itu. Yesuan menutup mata, apa alasannya? Jelas bahwa kalian memaksaku untuk masuk. Namun, setelah mendengar bagian akhir kalimat itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan dua cahaya cemerlang. Apakah masih besar, para pendahulu, kalian ini? Yesuan Qiang menahan kegembiraan dan berkata dengan aneh. Aku tidak peduli, sebenarnya, aku sudah mati. Aula Lumen ini adalah makamku. Di Aula Lumen ini, aku memiliki harta yang ditinggalkan oleh hidupku, tetapi jika kalian ingin masuk, kalian memerlukan kunci. Kata lelaki tua itu, mati, harta, kunci. Alis Yesuan terangkat. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi padanya? Rumit sekali. Jadi, apa yang para senior ingin aku lakukan? Tanya Yesuan. Sangat mudah. Aku memintamu pergi ke Xian Yuanzong dan mengambil kuncinya. Maka harta karun ini milikmu, jawab lelaki tua itu. Ketika kata-kata Xian Yuanzong jatuh ke telinga Yesuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kuncinya di Xian Yuanzong. Yesuan terkejut. Sekte Xian Yuan ini adalah kekuatan hegemonik Xiao Xianji. Orang tua ini memiliki hubungan dengan Xian Yuanzong. Apakah dia tetua Xian Yuanzong? Orang tua itu mengejutkan mata tua itu dengan perubahan hidup, berkata, anak muda, namaku Lumens, apakah kalian belum pernah mendengar tentangku? Lumen, siapa namanya? Yesuan sedikit bingung, dia adalah orang pertama yang mendengar nama itu. Itu seorang gadis. Orang tua itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku, Dewa Surgawi, adalah salah satu dari 3 dewa di negeri Dongeng, dan pendiri sekte peri Xiao Xianji. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, Yesuan hampir menelan ludah. Pada saat ini, lelaki tua di depannya sebenarnya adalah salah satu dari 3 abadi yang mendirikan Xiao Xianji. Abadi, tetapi lebih kuat daripada peri yang tersebar. Ini bukan intinya. Intinya adalah, bagaimana para abadi bisa jatuh? Pendahulu, karena kamu adalah peri, bagaimana kamu bisa mati? Yesuan bertanya dengan aneh. Negeri peri kecil ini diciptakan oleh peri surgawi ini dan 2 abadi lainnya. Di dunia peri ini, abadi surgawi hampir tak terkalahkan, bagaimana bisa mati? Kamu seharusnya berpikir, aku adalah pengembang negeri peri, bagaimana aku bisa mati? Itu karena aku mendapatkan sesuatu, dihancurkan oleh 2 abadi lainnya, dan terluka parah oleh pengepungan, dan segera mati. Dijawab, sesuatu. Yesuan tercengang dan berkata, apa itu? Ini juga alasan mengapa aku membawamu masuk. Kamu memiliki napas yang sama seperti itu, dan kamu telah memperkirakan bahwa kamu juga memilikinya. Ketika lelaki tua itu selesai, dia tiba-tiba mengembunkan bayangan batu hitam di tangannya. Batu hitam ini memiliki pola yang aneh. Pola ini sangat familiar bagi Yesuan. Ini adalah sumber melahap. Mata Yesuan membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Sekarang, dia mengerti mengapa dia datang, karena dia pernah mendapatkan sumber melahap, tepat di benua dewa. Pada saat itu, sumber melahap, tetapi sistem fagositosis ditingkatkan menjadi sistem menelan super. Jika Anda melahap satu lagi, Anda mungkin dapat meningkatkannya. Benda aneh ini dapat menelan semua benda, dan kemudian berubah menjadi umpan balik Xianli kepadaku. 2 makhluk abadi lainnya mengetahui rahasiaku dan menyelinap ke arahku, tetapi untungnya aku cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi tidak butuh waktu lama untuk terluka parah, tetapi sebelum aku jatuh, aku membangun sejumlah besar makhluk surgawi. Siapapun yang masuk akan dibunuh oleh pasukan surgawi, bahkan jika itu adalah 9 perampokan. Ketika lelaki tua itu selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 2 makhluk abadi lainnya adalah saudara-saudariku, dan saudara-saudaraku, yang baik dan mati, tetapi untuk hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghadapiku. Mereka tahu bahwa makam itu adalah milikku. Tanah yang jatuh, tetapi mereka tidak berani masuk karena keabadian. Setelah mendengarkan Yesuan, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Pasukan suci ini, bahkan 9 pecahan dapat dibunuh. Bahkan makhluk abadi yang sebenarnya cemburu, apalagi 5 perampoknya. Para pendahulu, karena ini adalah makammu, bisakah kamu membuka pintunya secara langsung?
Yesuan bertanya dengan sedikit aneh. Tidak, cincin Qiang Kunku sudah ditandai oleh mereka. Begitu mereka membukanya, mereka akan tahu bahwa saat mereka tiba, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Kalau begitu aku akan membuka kuncinya, bukankah sama saja? Yesuan mengernyitkan dahi. Itu tidak sama. Saat kau pergi ke Xianyuanzong untuk mengambil kembali kuncinya, kurasa aku sudah menyiapkan susunan tersembunyi. Meskipun aku hanya bisa menyembunyikan waktu, itu sudah cukup bagimu untuk mengambil semuanya. Kata Lu Mingxian. Yesuan berhenti sejenak dan berkata, jadi, kunci ini bukan kunci untuk membuka pintu, dan itu bukan kuncinya. Jika kau bisa, sebaiknya kau mendapatkan kunci itu, karena itu adalah kunci untuk membuka saluran peri. Saluran peri. Yesuan mengernyit dan memilih, berkata, bukankah ini sudah ditutup? Ya, saluran peri memang sudah ditutup, tapi kau tahu, kenapa? Setelah dinasti Ming selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kami dikejar dan dibunuh di dunia peri ketika kami dipaksa bersembunyi di batas bawah. Kemudian kami mencabut kunci ke Sendai dan secara sepihak menutup lorong peri. Orang tidak bisa turun lagi. Apakah itu pendahulumu? Yesuan terkejut. Namun, jika kita melakukan ini, itu sudah merupakan pelanggaran terhadap negeri dongeng. Jika saluran negeri dongeng dibuka lagi, kita pasti tidak bisa menyembunyikannya, jadi dua lainnya tidak berani membuka saluran negeri dongeng. Yang terpenting adalah aku juga meningkatkan penghancuran Sendai, semuanya ada di makamku, selama kau mengambil kuncinya, kau dapat membuka saluran peri. Setelah mendengarkan kata-kata dari makhluk abadi yang bersinar, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, kunci untuk Sendai ini seharusnya ada di tangan dua makhluk abadi lainnya. Kunci kebangkitan Sendai disebut Ordo Sengxian, tetapi Sengxian Tai dibongkar olehku. Metode pembentukannya tidak dapat digunakan lagi, jadi tidak ada gunanya untuk meningkatkan Ordo Abadi sendirian. Ordo Abadi ini telah menjadi tanda dari Xianyuanzong, tidak di tangan mereka. Lu Mingxian berkata, apa itu kepala? Mata Yesuan melirik, hanya ada 3 abadi di Xiao Xianji, dan puncak lainnya adalah 9 puncak suci perampokan. Dalam hal ini, dia bisa menghadapinya. Para pendahulu, kalau begitu, selain memintaku untuk mendapatkan perintah abadi, apakah ada hal lain? Kata Yesuan, ya, aku dikejar dan dibunuh di masa lalu, dan satu-satunya penyesalan adalah aku tidak perlu banyak bicara. Permintaanku adalah setelah kamu membuka saluran negeri dongeng, bawa tubuhku kembali ke penguasa peri yang sebenarnya. Lumen yang abadi menghela nafas. Sekte peri yang sebenarnya. Yesuan bergumam dalam hatinya, lalu mengangguk, yah, generasi muda harus melakukannya. Ketika aku mendengar jawaban Yesuan, si narsisis mengangguk sedikit dan berkata, meskipun kita bertemu untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kamu bukan orang biasa. Aku dapat melihat bahwa kamu seharusnya tidak berlatih selama lebih dari 100 tahun sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Yesuan kembali terkejut. Dewa abadi adalah peri, tatapan matanya sungguh menyeramkan, bahkan bisa ditebak. Namun, dia sudah tidak berlatih selama 20 tahun sejak dia berkultivasi. Di mana 100 tahun itu? Kamu juga harus memiliki batu hitam. Dengan itu, kamu bisa mengatakan ini. Tapi sekarang aku tidak akan memberikannya kepadamu kecuali kamu bisa mengembalikan tatanan abadi. Tapi, aku sekarang hanya 5 perampok, bagaimana bisa bercampur dengan leluhur peri? Yesuan mengerutkan kening. Sangat sederhana. Setelah dinasti Ming selesai, dia tiba-tiba mengganti 5 batu dan berkata, ini disebut batu peri. Dengan itu, kamu dapat memasuki leluhur peri. Seorang murid asing, 2 murid dalam, 3, dapat langsung menjadi pro-murid dari seorang penatua. Apa ini? Apakah itu sangat mampu? Yesuan mengambil 3 batu putih dan dengan cepat menyapunya dengan mata wawasan, tetapi tidak ada penemuan. Aku adalah murid Xianyuanzong. Perhatikan nasib. Ketika kita mendirikan Xianyuanzong, kita akan menyebarkannya. Ketiga batu ini sebenarnya adalah batu peri yang aku bawa turun dari dunia peri, tetapi ada garis di atas. Hukum, jika kamu tidak menghancurkannya, kamu tidak dapat melihat apapun. Setelah narasi abadi, dia tiba-tiba melepaskan 2 susunan batu suci dan kemudian melemparkannya ke Yesuan. Apakah itu batu peri? Mata Yesuan berbinar dan dengan cepat menelan batu peri ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini berada di tengah-tengah 5 perampokan.
Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini berada 5 mil jauhnya. Hei, badai petir menerobos, dan saat ini berada di tengah-tengah 5 perampokan. Hei, badai petir menerobos, dan saat ini berada 5 mil jauhnya. Hei, terobosan Megatron, arusnya berada di tengah-tengah 5 perampokan. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini jaraknya 5 mil. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan arusnya adalah tengah dari 5 perampok. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan arusnya adalah 5 perampok puncak peri. Desis. Setelah mendengar serangkaian perintah sistem seperti itu, Yesuan tidak bisa menahan napas lega. Hanya batu peri yang langsung membuatnya menghancurkan 2 alam. Jika itu karena rintangan perampokan, dia mungkin dapat terus menerobos. Kerugian, mengerikan, hanya batu peri, biarkan aku menerobos 2 kali. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sangat disayangkan bahwa dia sangat miskin sekarang dan tidak dapat mempersingkat waktu perampokan menjadi 0, jadi dia hanya bisa terjebak di 5 puncak. Ini benar-benar menakjubkan, tetapi sayangnya, aku sudah mati. Kalau tidak, aku memiliki batu hitam ini. Aku bahkan dapat menghancurkan dongeng dan mencapai peri. Peri surgawi telah mengungkapkan ekspresi penyesalan, pada yang abadi. Apakah itu peri? Yesuan mendengar beberapa petunjuk. Yang abadi, tentu saja, juga dinilai. Yang abadi surgawi adalah yang paling umum, dan kemudian yang abadi. Saya tidak tahu, apa alam di atas peri, tetapi Yesuan tidak masalah, selama alamnya tercapai, maka secara alami akan tahu. Meskipun saya memiliki kekayaan besar, saya tidak dapat memberikannya kepada Anda sekarang. Selama Anda mendapatkan kembali tatanan abadi, maka semuanya akan menjadi milik Anda. Anda bahkan dapat terbang ke dunia peri. Setelah dinasti Ming selesai, dia melemparkan 3 batu peri di tangannya. Yesuan, dengan 3 batu peri ini, Yesuan dapat memasuki Xianyuan Zong. 3 potong batu peri, dapat membuat seorang penatua menjadi pro-murid, tetapi setelah saya hilang, saya memperkirakan. Meskipun abadi lentera tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yesuan juga mengerti. 2 abadi lainnya, sumber dari melahap yang abadi, sedang mengepungnya. Sekte Xianyuan telah kehilangan seorang raksasa besar, jadi orang-orang yang terpesona oleh para dewa secara alami terkikis. Meskipun demikian, saya dapat menyarankan agar Anda menyembah di bawah para tetua Tianbao. Dia jujur dan tidak memperjuangkan hak. Itu adalah kelompok orang pertama yang saya bawa dari dunia luar. Anda mengambil 3 batu surgawi ini dan menyembahnya sebagai guru. Lumens bersifat manusiawi. Tianbao, nama ini tidak asing bagi Yesuan, karena pemilik kota pembakaran mengatakan pada saat itu bahwa kapal peledaknya berasal dari tangan Master Tianbao. Master Tianbao dari Paviliun Tianbao seharusnya adalah tetua Tianyuan. Ya, Yesuan mengangguk sebuah kalimat. Baiklah, pergilah, tetapi ingatlah untuk tidak mengekspos Anda ke makam peri. Jika tidak, Anda harus tahu konsekuensinya. Lu Mingxian berkata, dalam hal ini, generasi muda akan pergi terlebih dahulu. Yesuan memegang tinju di dinasti Ming. Pergi, setelah pergi dari utara makam peri, dan kemudian melakukan perjalanan ke timur laut selama sehari, Anda dapat mencapai kota Feiyun. Pada saat itu, Anda dapat langsung mencapai kaki Xianyuan Zongshan melalui susunan transmisi kota Feiyun. Setelah lumen abadi, dia melambaikan tangannya dan lubang di bagian atas muncul lagi. Itu bagus. Yesuan seharusnya memiliki kalimat, bahkan jika itu ditinggalkan secara langsung. Tetapi sebelum itu, dia telah mengubah wajahnya dan berubah menjadi manusia biasa. Semakin rendah kuncinya, semakin mudah untuk menyelinap ke Xianyuan. Kemudian dia mengemudikan kapal peledak dan terbang langsung ke tepi utara makam peri. Perahu peledakku dibuat oleh Master Tianbao, jadi sangat mencolok. Namun, aku memiliki sistem perahu terbang. Selain meningkatkan perahu terbang, sistem perahu terbang ini dapat mengubah bentuk perahu terbang sesuai dengan maksudku. Yesuan berpikir dalam benaknya, langsung mengubah bentuk ledakan perahu terbang itu. Seperti kata pepatah, konsentrasi adalah esensinya. Volume perahu peledak itu sangat berkurang. Panjang kilometer aslinya langsung dipersingkat menjadi 50 meter, dan bahkan bentuknya pun berubah. Perahu terbang berbentuk berlian asli dengan sayap kecil langsung diubah menjadi silinder. Sekilas, itu tampak seperti rudal besar. Dengan cara ini,
tidak ada yang bisa mengenalinya. Meskipun bentuknya telah berubah, kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan kecepatan rudal itu masih 6 tingkat. Ditambah dengan kemampuan Ye Xuan, bahkan jika aku melihat 7 perampokan dari tim penegak hukum abadi, aku tidak dapat mengenalinya. Namun, masalah pergi ke Xianyuan Zong tidak mendesak. Sekarang aku punya 3 batu surgawi yang belum dibuka segelnya, dan 1 batu suci yang tidak berguna. Aku sekarang adalah puncak suci 5 perampokan. Jika kau ingin merampok, kau butuh harta surgawi. Ye Xuan memikirkannya. Pada saat ini, cahaya spiritualnya tiba-tiba menyala. Di makam peri, pasti ada banyak hal baik. Mereka yang tidak mau masuk, semuanya dibunuh oleh para dewa surgawi, maka jasad mereka mungkin masih berserakan di sekitar makam. Memikirkan hal ini, Ye Xuan mengendarai perahu terbang rudal dan kembali ke makam peri. Dia baru saja masuk, dan ditemukan oleh para dewa surgawi, tetapi peri surgawi tiba-tiba mengerti, dan Ye Xuan sekarang bocor. Anak ini, peri berbakti itu menangis dan tertawa, tetapi tidak ada keberatan. Bagaimanapun, hanya 3 hari sebelum kunjungan ke makam peri. Bahkan jika itu 3 tahun, itu hanya sekilas baginya. Apa yang dibutuhkan dalam 3 hari? Makam peri, awalnya memiliki banyak dewa yang tersebar datang dan berlatih, tetapi karena ada 9 perampokan, keabadian jatuh ke dalam, hampir tidak ada yang masuk. Sebagian besar harta dibawa pergi oleh para dewa surgawi, tetapi relik dari 6 perampokan dan 7 perampokan itu, makhluk surgawi terkadang malas, sehingga Ye Xuan lebih murah. Ye Xuan menghabiskan 5 hari, berjalan-jalan di makam peri secara menyeluruh dan mendapatkan banyak hal baik. Selama periode itu, kejatuhan juga menerobos ke 5 puncak yang dirampok dan tersebar. Bagaimanapun, di makam peri, jadi Ye Xuan tidak cemas, tunggu sampai kejatuhan pasti, lalu bergabung dengan perampokan. Setelah Ye Xuan memanggil pohon tua, Kaisar Hantu, Megatron dan kejatuhan dari ruang penanaman, dinasti Ming juga terkejut, karena bahkan dia tidak menemukan bahwa Ye Xuan memiliki cara seperti itu. Ye Xuan beberapa, sekali lagi perampokan bersama. Boom, 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 jalan perampokan jatuh. Hei, tuan rumah berhasil merampok, arus adalah awal dari 6 perampok. Hei, perampokan berhasil, arus adalah awal dari 6 perampok. Hei, guntur api telah berhasil dirampok, dan arus adalah awal dari 6 perampok. Hei, Kaisar Licik berhasil dalam perampokan, dan arus adalah awal dari 6 perampok. Hei, terobosan Megatron, arus adalah awal dari 6 perampok. Ini belum berakhir. Kali ini, Ye Xuan memiliki banyak keuntungan di makam peri. Setelah perampokan yang berhasil, dia segera menelannya. 6 perampok di masa awal para dewa abadi. 6 perampok di tengah-tengah para dewa abadi. 6 perampok menyebarkan Xian Feng. Dalam sekejap, aku naik lagi. Namun, kali ini harta karun alaminya tidak cukup, hanya mengurangi waktu perampokan selama 300 tahun. Bagaimanapun, 8 makam para dewa abadi dan di atas semuanya dikumpulkan oleh para dewa surgawi. Lubang-lubang, tapi ini tidak buruk. Bagaimanapun, ketika Ye Xuan memasuki makam peri, dia baru saja melewati 4 sekte berat, dan sekarang dia telah mencapai wilayah kota yang terbakar. Itu hampir hilang, terbang ke Yancheng, lalu kirim ke Xianyuan. Mata Ye Xuan melirik, lalu mengambil kapal terbang dan meninggalkan makam peri. Sebelum dia mendapatkan banyak hal baik, jadi kapal peledak itu diperkuat sekali. Pada saat ini, kekuatan serangan kapal peledak telah ditingkatkan menjadi 7, dan kekuatan pertahanan juga 7, yaitu, kecepatannya masih sedikit lebih buruk, jadi masih 6. Namun, ini sudah cukup. Setelah seharian terburu-buru dengan kapal peledak baru, Ye Xuan akhirnya tiba di kota Feiyan. Sebelum memasuki kota, Ye Xuan sengaja pergi ke rumah untuk melihat-lihat blok dan menemukan bahwa tidak ada perintah seperti itu. Diperkirakan bahwa 7 perampok percaya bahwa dia sudah mati. Bagaimanapun, bahkan jika 9 perampok memasuki makam peri, mereka mungkin tidak dapat hidup. Pada saat itu, Ye Xuan hanya dirampok 5, bagaimana dia bisa bertahan hidup, dan dia mampu menerobos ke 6 perampok. Kota Feiyan ini jauh lebih besar daripada kota liar yang terbakar. Pemilik kota adalah penyanyi 7 perampokan. Di sini, ada jalur transmisi yang mengarah ke dinasti Xianyuan. Meskipun biayanya tidak kecil, tetapi Ye Xuan tetap membayar. Sebagai kekuatan pertama di Xiao Xianji, Xianyuanzong secara alami memiliki banyak orang yang ingin pergi ke Xianyuanzong untuk berspekulasi.
Bisakah itu dilihat oleh Master Xian Yuan tertentu, dan diterima sebagai murid? Xian Yuanzong, perhatikan satu kata. Xian Yuanzong sangat ketat. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan pertama. Ada juga banyak orang dalam sejarah yang memegang batu surgawi. Namun, ada 3 batu surgawi seperti Ye Xuan, yang telah muncul 2 kali dalam sejarah. 1. Sekarang Penatua Xian Yuanzong, Master Penyulingan Xian Yuanzong, Tianbao. Yang lainnya adalah penguasa Xian Yuanzong saat ini. Ye Xuan adalah yang ketiga. Pada saat ini, Ye Xuan sudah memegang batu peri, dan menaiki tangga panjang Xian Yuanzong. Setelah beberapa saat, dia tiba di gerbang gunung Xian Yuanzong, tetapi dihentikan oleh 2 murid Xian Yuan yang mengenakan jubah biru dan putih. Kalian bukan murid Xian Yuanku, ada apa? Salah satu murid Xian Yuan bertanya. Ye Xuan menatap kedua pendeta sekte Xian Yuan, dan dia terkejut. Kedua orang ini ternyata adalah 7 perampok. Xian Yuanzong, sungguh luar biasa. 2 saudara baik, aku menemukan batu peri, jadi. Kata Ye Xuan, mengeluarkan batu peri langsung dari ruang fagositosis. Setelah melihat batu peri ini, kedua murid Sousan itu tiba-tiba membelalakkan mata mereka, dan bahkan memancarkan warna serakah. Batu peri, ternyata adalah batu peri. Sebagai murid Xian Yuanzong, mereka secara alami tahu apa itu batu peri, tetapi itu adalah Xianxi. Dengan batu peri, masuk ke Xian Yuanzong, sebenarnya, sangat rugi. Namun, segel Xianxi hanya dapat dipecahkan oleh Master Xian Yuanzong. Jika tidak dapat dipecahkan, batu peri ini adalah sampah, dan tidak ada perbedaan dengan batu biasa di tanah. Adik laki-laki itu benar-benar beruntung. Saya mendapat batu peri. Saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Seorang pendeta gunung bertanya, begitulah masalahnya. Saya biasa menemukan sebuah gua untuk malapetaka. Batu peri ini ditemukan di gua itu. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Keberuntungan adik laki-laki itu benar-benar bagus. Sebuah batu peri dapat bergabung dengan leluhur peri saya dan menjadi murid asing. Saya telah tumbuh di dinasti Xian Yuan sejak kecil, dan saya telah menghabiskan banyak waktu, tetapi itu hanya pintu bagian dalam. Hanya seorang murid, seorang pengamat gunung berkata dengan iri. Para murid Xian Yuan Zongli ingin dipromosikan ke pintu bagian dalam. Setidaknya mereka harus menyelinap ke ranah penyanyi. Kedua murid Sousan ini semuanya adalah 7 abadi yang dirampok dan tersebar, jadi mereka sudah menjadi murid bagian dalam. Awalnya, rencana dinasti Ming adalah membiarkan Ye Xuanhua 3 batu surgawi, menyembah di bawah pintu para tetua Tianbao. Namun, Ye Xuanfang bertanya di kaki gunung dan menemukan bahwa aturannya telah berubah. Awalnya batu peri, Anda dapat memasuki pintu luar untuk berlatih, 2 batu peri, Anda dapat langsung memasuki pintu bagian dalam, 3 batu peri, Anda dapat memilih seorang penatua, menyembahnya sebagai guru. Namun, setelah perubahan aturan sekte Xian Yuan, 3 batu surgawi hanya dapat memasuki pintu bagian dalam. Ingin menyembah seorang penatua sebagai guru, Anda harus memiliki 5 batu peri. Sekarang Ye Xuan memiliki 3 batu surgawi, dan ada 1 batu tunggal yang tidak digunakan. Tidak cukup untuk menyembah di bawah para tetua Tianbao. Sebaliknya, gunakan batu peri untuk memasuki pintu luar, lalu perampokan ke-7 perampokan, sehingga Anda dapat langsung memasuki pintu dalam. Metode ini lebih ekonomis. Tentu saja, Ye Xuan adalah untuk menghemat uang. Lagi pula, dia punya banyak waktu. Mengapa repot-repot menghabiskan Xianxi? Selama dia menemukan cara untuk membuka segel Xianxi, maka 2 batu suci itu adalah barang-barang di tasnya. Pada saat itu, dia memiliki 3 batu surgawi. Guru, ketika Anda melihatnya, Anda akan memiliki hubungan dengan leluhur peri saya. Pergilah, saya akan membawa Anda ke para tetua pintu luar. Seorang penjaga gunung, setelah selesai berbicara, langsung membawa Ye Xuan ke Xian Yuan. Sepanjang jalan, para murid Xian Yuan, setelah melihat batu peri di tangan Ye Xuan, menatap batu peri itu dengan mata serakah. Tentu saja, beberapa orang secara langsung terkena tatapan menghina, meremehkan Ye Xuan. Bagaimanapun, sebagian besar dari orang-orang ini karena bakat dan bakat mereka. Dan seperti Ye Xuan, yang mendapatkan batu peri, dan kemudian memasuki bahan limbah Xian Yuanzong, bagaimana mereka bisa sejajar dengan mereka. Setelah beberapa saat, murid Sousan datang ke belakang aula utilitas bersama Ye Xuan. Para tetua bukit, para murid memiliki sesuatu untuk dilihat.
Murid Sousan berteriak di luar pintu. Tidak melihat, ada suara tua yang datang dari dalam. Batuk, Yesuanyi tersenyum, rak tetua Kiyu ini tidak kecil. Para tetua bukit, beberapa orang datang dengan batu peri. Penjaga gunung buru-buru menambahkan kalimat. Ketika kata-kata itu keluar, mereka terdiam sejenak dan kemudian berjalan keluar dari seorang lelaki tua. Keberuntungannya bagus, aku bisa mendapatkan batu peri. Para tetua bukit mendengus dan mengambil batu peri di tangan Yesuan, berkata, besok, datang lagi untuk mengambil Xianxi. Setelah orang-orang mendapatkan batu peri, mereka tidak hanya dapat bergabung dengan sekte Xianyuan, tetapi para tetua akan membuka segel batu peri, dan kemudian menyerahkan batu peri kepada takdir. Jadi, batu peri ini, atau Yesuan. Meskipun Yesuan juga dapat menggunakan 3 batu surgawi secara langsung untuk bergabung dengan pintu bagian dalam, setelah batu dosa juga miliknya, tetapi ini terlalu goyah, bagaimanapun juga, dalam sejarah 2 kali. Tetap saja perilaku rendah hati itu luar biasa. Kemudian, penjaga gunung harus mendaftar dengan Yesuan, yang secara langsung menjadi anggota Xianyuanzong, menerima token identitas, DEL, dan menugaskan tempat tinggal. Guru, Anda mendapatkan batu peri dan memasuki pintu leluhur peri saya. Ini diperkirakan telah menyebar. Saya kira akan ada banyak murid asing yang datang untuk menemukannya, kata murid penjaga. Lihat, mengapa? Yesuan agak bingung. Kamu harus tahu bahwa batu peri itu sebenarnya adalah batu peri, tetapi ada segel di atasnya. Setelah 3 hari, kamu akan mendapatkan batu tanpa segel. Jika kamu memurnikan lebih dari 10 batu, maka kamu mungkin dapat membekukannya. Pemurnian Xianli akan datang. Murid Sousan menjawab. Xianli, mendengar ini, mata Yesuan berbinar. Sanxian, meskipun ada peri dalam namanya, tetapi sebenarnya itu masih alam fana, tubuhnya masih menyebalkan, bukan Xianli. Namun, selama pemurnian 10 batu surgawi, adalah mungkin untuk memadatkan Xianli. Selama kamu memadatkan Xianli, apakah ada orang lain di kelasmu yang menjadi lawanmu? Bahkan jika itu adalah tantangan lompatan, itu tidak masalah. Jika kamu mengatakan ini, memang ada banyak orang yang mencarinya, tetapi mengapa hanya ada murid asing? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Para tetua di pintu ini bisa mendapatkan batu peri setiap 100 tahun, jadi mereka tidak repot-repot menembakmu. Sedangkan untuk murid dalam, ada aturan yang jelas bahwa batu itu tidak boleh dibuang oleh para murid, jika tidak maka akan diusir. Yuanzong, bahkan ancaman pun tidak mempan. Setelah murid Sousan selesai, dia berhenti lagi, jadi, ada banyak murid luar di belakang mereka, yang merupakan murid internal. Mereka secara khusus tinggal di pintu luar. Jika seseorang mendapatkan batu peri, mereka akan langsung mengambilnya. Batu peri, meskipun beberapa orang memilikinya, tetapi ini, bagaimanapun juga, dunia yang didominasi oleh yang kuat, mampu mendapatkan batu abadi, itulah takdirnya. Selama kamu tidak membuat kehidupan, Zongmen tidak akan mengelolanya. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan. Guru, selama kamu suka, kamu dapat menggunakan batu peri ini untuk menukar harta surga dan bumi. Ketika mereka tidak berani menyentuhmu, kamu dapat yakin bahwa harta surgawi ini setidaknya cukup bagimu untuk berkultivasi menjadi 7 perampok. Xian Feng, bahkan 8 perampok. Murid pelindung ini akhirnya mengungkapkan ekor rubah. Sebuah batu peri, tetapi sangat berharga, bahkan elit teratas di pintu dalam, akan butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Jika murid Sousan ini memiliki batu peri, itu harus dijual kepada orang lain sebagai ganti sumber daya kultivasi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengumpulkan 10 batu surgawi. Bagi orang biasa, tidak lebih dari 10 batu surgawi, dan tidak ada kemungkinan mendapatkan Xianli. Namun, Xianxi untuk Yesuan, tetapi dapat meningkatkan perbaikan, dan sistem superfagositosis sepenuhnya menelan batu dosa, mungkin tidak perlu 10, dia dapat memadatkan Xianli. Maaf, saudaraku, Yesuan tidak banyak menjelaskan, berkata langsung. Mendengar ini, murid Sousan ini sangat tidak senang, dan dalam hatinya, Yesuan tidak tahu bagaimana menjadi baik. Dalam hal ini, dia tidak banyak omong kosong, hanya berbalik dan pergi. Benar saja, tidak lama setelah dia pergi, seseorang datang langsung untuk menemukannya. Kamu, apakah Yesuan? Seorang pria kuat,
dengan selusin saudara muda datang. Apakah ada sesuatu? Yesuan sedang duduk di halaman dan berkata tidak pada kepalanya. Orang berotot di depannya sudah menjadi aroma dari 6 perampok, dan orang-orang di belakangnya juga 6 perampok, dan kekuatan mereka tidak lemah. Namun, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk dilihat di depan Yesuan. Faktanya, Yesuan dapat secara langsung mengendalikan lawan dengan mata jiwa, tetapi dia merasa bahwa kontrol itu tidak diperlukan. Saya mendengar bahwa anak Anda mendapat sepotong batu peri dan memasuki pintu luar Xianyuanzong, jadi saya datang dan bersiap untuk memberi Anda kesempatan. Selama Anda memberi saya batu itu, Anda hampir dapat berjalan di pintu luar di masa depan, bahkan jika itu adalah naik ke pintu dalam, ada juga saudara Yuan Ying peringkat ke-10 yang melindungi Anda. Kata orang kuat itu langsung. Apakah saudara Yuan Ying ada di pintu dalam ke-10? Yesuan membuka mulutnya dan berkata, jika aku tidak membayar. Kalau begitu, aku akan turun tangan. Pria pemberani itu mendengus. Dia juga merasa bahwa Yesuan sudah menjadi perampok 6, tetapi dia telah menembus 6 perampok dan telah berada di masa lalu selama lebih dari 1000 tahun, ditambah Yuan Ying ke-10 dengan pintu dalam. Tidak bisa diremehkan. Berurusan dengan seorang anak yang datang karena keberuntungan, bukankah itu tangan? Jika demikian halnya, maka kamu masih tidak melakukannya. Yesuan mengerutkan kening dan siap untuk melakukannya. Keberanian itu tidak kecil. Seseorang mengatakan ini kepadaku lebih dari 20 tahun yang lalu, dan kemudian aku dihapuskan oleh anggota tubuhku. Nak, apakah kamu ingin mulai di sini, atau apakah kamu naik panggung bersamaku? Pria pemberani itu berkata dengan dingin. Kontrol pintu luar Xianyuanzong relatif longgar, selama itu tidak membuat kehidupan manusia, itu diperbolehkan. Namun, tidak selalu mungkin untuk pergi kemanapun. Jika ingin merebut barang milik pihak lain, Anda harus pergi ke panggung peri. Lagi pula, jika Anda memulai ini, gerakannya akan terlalu besar dan akan segera dihentikan. Terserah, Yesuan menjawab dengan santai. Jika memang begitu, ikutlah denganku. Pria pemberani itu mendengus dan berbalik dan pergi. Yesuan tidak omong kosong, dan naik. Sepanjang jalan, masih banyak orang yang memandang Yesuan dengan penuh kemenangan, dan beberapa orang menggelengkan kepala berulang kali. Bukan hal yang aneh bagi seseorang seperti Yesuan yang tidak tahu bagaimana menjadi baik. Seperti kata pepatah, jika Anda harus menanggung langit, mengapa repot-repot menghancurkan masa depan Anda demi sepotong batu peri? Segera, Yesuan mengikuti yang berotot dan datang ke pintu peri di pintu luar. Xianyuanzong relatif lebih ramah, dan panggung pertempuran hanya bisa dipertaruhkan di sini, dan itu tidak dapat diputuskan. Saudaraku, jika Anda menginginkan batu peri saya, maka Anda harus datang dengan beberapa harta. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata, Hei, jika kau bisa mengalahkanku, benda di dalam ring ini untukmu. Setelah si kekar selesai, dia langsung mengambil Qian Kun Jie dan melemparkannya ke Yesuan. Ada banyak benda di dalam, lagi pula, orang kuat itu adalah tiran dari pintu luar. Faktanya, dia telah lama mampu menghabiskan 6 penyihir berat, menyelesaikan 7 aroma perampokan, dan kemudian masuk ke pintu dalam. Dia tinggal di pintu luar, membantu saudara-saudara Yuan Ying dari pintu dalam untuk mengumpulkan Xianxi. Yesuan melihat benda-benda di dalam ring Qian Kun. Meskipun tidak banyak, itu juga dapat mengurangi waktu perampokannya selama 200 tahun, yang tidak buruk. Baiklah, aku berjanji pada perjudian ini. Yesuan mengangguk, lalu kehilangan ring Qian Kun kembali. Di sisi manajemen perang peri, saya juga memahami seluk-beluknya. Yesuan yang asli adalah sekte peri yang memasuki batu peri. Baiklah, taruhan di kedua sisi, saya jelas. Aturannya sangat sederhana, dan tidak ada yang bisa dibunuh. Mereka dikirim untuk terbang di luar treadmill peri. Tentu saja, panggung juga bisa mengakui kekalahan. Gubernur Taiwan berkata, petik 2, Nak, saya akan memberi Anda 1 kali lagi, jika saya berada di panggung peri, maka. Setelah si kekar belum selesai, dia melihat Yesuan terbang langsung ke platform peri. Berani, si kekar tidak omong kosong, langsung melompat. Pada saat ini, hanya 2 kelompok orang yang menyapu. Mereka juga seorang tiran dari pintu luar. Setelah melihat Yesuan dan orang kuat di panggung peri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka. Sialan, dia didahului olehnya. Titik. Di panggung peri, Yesuan dan orang kuat itu berdiri berhadapan.
Keduanya sama dengan 6 orang yang dirampok dan tersebar, dan wilayahnya sama, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa orang kuat menang. Bagaimanapun, dalam milenium ini, orang kuat telah memperoleh 3 batu suci untuk saudara-saudara Yuan Ying yang ke-10 di pintu bagian dalam. Bertarung, dengan sentuhan sehelai rambut. Nak, cari kematian. Orang kuat dari tubuh pemurnian kecil, tubuhnya sangat kuat, kakinya berjongkok di lantai, seluruh orang itu seperti seekor citah menerkam Yesuan. Namun, dibandingkan dengan tubuh, Yesuan tidak pernah kalah. Ketika yang berotot datang, Yesuan tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang lebih mengerikan daripada yang berotot. Hei, sebuah tinju yang kuat dan kuat, langsung berjongkok di dada orang kuat itu, semua kekuatan di tinju itu keluar, hanya dengan satu pukulan, orang kuat itu terbang keluar dari platform peri. Paku, hasil dari pertempuran ini hanya dalam sekejap. Penonton terkejut, bahkan manajemen perang peri dari 8 dewa juga terlihat. Namun, dia sudah terbiasa dengan kejeniusan itu, langsung bereaksi, lalu dengan cepat menyapu, mengambil cincin orang kuat itu dan membawanya ke Yesuan. Terima kasih saudara. Yesuan tersenyum tipis dan menuangkan benda-benda di dalam cincin ke ruang yang menelan. Waktunya untuk perampokan juga berkurang 200 tahun. Orang kuat itu dipukul dengan keras dan menatapnya dengan keliru sampai dia diterima oleh Yesuan. Bagaimana mungkin? Seru orang kuat itu. Pada saat ini, seseorang segera melesat ke cincin itu. Ini aku. Orang ini juga merupakan perampok ke-6 dari puncak peri, dan juga mewakili saudara tertentu di 10 besar pintu bagian dalam. Kekuatannya lebih kuat daripada orang kuat itu. Saudara ini, kamu harus menemukan sesuatu yang membuatku bahagia. Aku akan mengambil Xianxi untuk berjudi denganmu. Kata Yesuan, dapatkan. Orang ini juga omong kosong, langsung mengeluarkan senjata, lalu melepas cincin Qiankun dan melemparkannya ke Yesuan. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa ada lebih banyak benda di kepala daripada yang berotot. Oleh karena itu, setelah puas dengan tempat itu, dia dilemparkan ke stasiun perang peri. Taruhannya adalah cincin ini. Apakah taruhanmu masih batu peri? Tanya prajurit peri. Benar, Yesuan mengangguk. Meskipun dikatakan bahwa batu peri belum tiba, dia akan dapat menemukan para tetua Qiu besok, tidak ada perbedaan. Perang judi kedua dimulai. Tidak mengherankan, murid yang ahli pedang ini masih dipukuli oleh Yesuan. Kemudian, Yesuan langsung mendapatkan cincinnya yang unik. 2 kemenangan, dan hanya menggunakan 2 pukulan, jadi kekuatan Yesuan telah mengejutkan semua orang di ruangan itu. Benar saja, sedikit kekuatan, tidak heran berani memanggil orang-orang ini. Anak ini, idenya sulit, tetapi Tuan yang telah mendapatkan 9 buah batu peri. Jika kamu kembali, kamu mungkin dapat memadatkan kekuatan peri. Pada saat itu, kamu akan dapat masuk ke 3 besar. Satu orang di lapangan, setelah memikirkannya di dalam hatinya, melompat lagi. Dia tidak berbicara omong kosong. Setelah menawarkan senjatanya sendiri, dia melemparkan cincin Qiankun kepada Yesuan. Cukup, Yesuan mengangguk. Pertempuran ketiga, mulai. Pertempuran ini, masih belum ada ketegangan, pihak lain langsung dikalahkan oleh Yesuan. Saat ini, waktu Yesuan untuk perampokan hanya 100 tahun lagi. Jika dia memiliki sesuatu yang baik, dia bisa langsung merampok. Selama dia telah melewati 6 jubah suci yang berat dan mencapai 7 perampokan, dia akan langsung memurnikan batu suci, dan kemudian dia dapat dengan cepat menerobos. Namun, setelah 3 pertandingan berturut-turut, tidak banyak orang yang berani naik panggung. Meskipun tidak fatal, tetapi tidak muncul dengan sesuatu, Yesuan tidak akan menjanjikan perang judi. Akhirnya, 2 orang lagi naik panggung untuk mencobanya, atau gagal. Akibatnya, Yesuan juga membuat harta karun Tianchai, cukup untuk merampok. Setelah 5 orang, tidak ada yang berani naik, karena Yesuan Fang hanya membawa master pertama dari pintu luar untuk terbang. Dia adalah yang pertama dari gerbang luar Xianyuan. Yesuan, kamu hanya bisa berdiri di pintu luar, apakah kamu ingin pergi ke pintu dalam di masa depan? Pada saat ini, pria pemberani itu tiba-tiba berteriak. Di masa depan, aku tidak ingin mengkhawatirkannya sekarang. Yesuan mencibir, lalu pergi. Di panggung peri, dia telah mengejutkan semua orang. Diperkirakan tidak ada yang akan datang kepadanya. Pintu dalam, setelah dia mengambil batu surgawi kembali besok, dia segera mulai merampok. Namun, pohon itu sekarang juga merupakan perampokan 6,
jadi Yesuan diam-diam memberinya batu peri, dan kemudian membiarkannya juga bergabung dengan Xian Yuan. Dalam sehari, dua orang bahkan memasuki sekte Xian Yuan dengan batu peri, yang juga sangat langka. Kemudian, orang-orang itu pergi mencari masalah lama pohon itu, dan mereka dipukuli oleh pohon tua itu, dan mereka mendapat banyak manfaat. Setelah itu, mereka menemukan bahwa Yesuan dan pohon itu selalu berkelompok. Setelah mengetahui hal ini, mereka sangat marah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Keesokan harinya, Yesuan membawa pohon tua itu dan pergi mencari tetua bukit. Segel dari dua batu peri telah dibuka. Terima kasih untuk para tetua. Yesuan berterima kasih. Kekuatanmu tidak lemah, tetapi di masa depan, itu akan menyedihkan. Itu sudah yang pertama di pintu bagian dalam. Itu sudah menjadi aroma yang menghancurkan, dan itu telah memadatkan Xianli. Kamu pandai melakukannya, Nyonya Qiu mengingatkannya dengan ramah. Terima kasih telah mengingatkan para tetua. Yesuan berterima kasih. Selanjutnya, ekor rubah tetua Cheng akan terungkap, tentu saja, jika kamu menjual dua batu suci ini kepadaku, aku berjanji bahwa mereka tidak akan berani menemukan masalah untukmu. Terima kasih atas kebaikan para tetua, dua batu suci ini, kami ingin memurnikan diri kami sendiri. Yesuan langsung menolak. Oh, kalau begitu ikut saja denganmu. Lagi pula, lelaki tua itu tidak kekurangan dua batu suci ini. Tetua Chou mendengus dan kemudian bersiap untuk memasuki pintu. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berteriak, Tetua Chou, tolong tunggu sebentar. Melakukan apa? Tetua Chou berbalik. Ini, aku tidak tahu bagaimana cara membuka segel batu peri, di mana aku bisa mendapatkannya. Yesuan bertanya langsung. Setelah mendengar ini, Tetua Qiu menjawab tanpa sadar dan berseru, apakah kamu punya satu? Tidak, tidak, aku hanya berpikir, jika kamu mendapatkan satu lagi di masa depan, bagaimana cara mengubahnya? Yesuan segera menggelengkan kepalanya. Dalam ruang menelannya, memang ada batu peri dan batu peri, tetapi hal ini masih diketahui. Nyonya Qiu Changxin menatap Yesuan dengan curiga. Dia tidak begitu percaya dengan kata-kata Yesuan, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia berkata langsung, metode membuka segel dapat ditukar di pintu bagian dalam. Pintu bagian dalam, mata Yesuan melirik dan mengangguk, terima kasih untuk para tetua. Kemudian dia pergi bersama pohon tua itu. Selanjutnya, dia langsung membuka ruang rahasia dan kemudian merampok di dalam. Tuan muda, Xian Yuan Zhongli, tempat 7 perampok menyebarkan makhluk abadi, akan dipaksa naik ke pintu bagian dalam, ketika tekanannya tidak kecil. Pohon itu mengingatkan, baiklah, pada saat itu, aku paling banyak merampok 7 puncak peri, kecuali aku bisa mendapatkan beberapa harta surgawi, dan kemudian merampok lagi. Yesuan mengangguk, dia memikirkannya dan dia ragu-ragu. Namun, dia bukan seorang vegetarian. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa membuat pertunjukan besar. Bagaimanapun, Kaisar Hantu dan Megatron belum melakukannya. Ruangan yang digunakan untuk perampokan ini tidak akan memiliki orang kedua yang masuk, jadi Yesuan akan memulai perampokan secara langsung. Boom, 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 boom. Setelah 18 perampokan berturut-turut jatuh, Yesuan langsung melewati 6 perampokan peri yang tersebar berat, dan mencapai 7 perampokan. Pada saat yang sama, 3 pohon tua, Hantu Kaisar dan Megatron juga menerobos ke hari-hari awal 7 perampok. Alam jatuh, karena alasan Xianxi, sekali lagi dibuka. 7 perampok tersebar, aku menelan. Setelah terobosan, Yesuan langsung menelan batu peri, tetapi kali ini, batu surgawi ini hanya memungkinkannya untuk menerobos ke tengah 7 perampokan, dan hampir mencapai puncak 7 perampokan. Oleh karena itu, dia sekali lagi menelan satu, ini yang ketiga. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 7 mil jauhnya. Hei, badai, petir menerobos, dan saat ini 7 mil jauhnya. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini 7 mil jauhnya. Hei, Hantu Kaisar Agung menerobos, dan arus adalah 7 perampokan puncak peri. 2 batu suci, biarkan Yesuan menerobos dari hari-hari awal 7 perampok ke 7 perampok, yang tidak terlalu buruk. Jangan lupa, peningkatan Yesuan sederhana, tetapi Tianbao Dibao yang dibutuhkan berkali-kali lipat dari orang lain. Jika diubah menjadi orang lain, diperkirakan akan menerobos ke tengah 8 dewa dan bahkan puncak. Tentu saja, rata-rata orang yang memurnikan Xianxi,
tingkat pemanfaatannya terlalu rendah, dan tidak mudah untuk memadatkan Xianli. Tuan kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pohon tua itu. Pergi ke pintu bagian dalam terlebih dahulu, dan kamu akan mendapatkan solusi untuk segel batu peri. Ye Xuan melirik sekilas dan kemudian langsung pergi. Sekarang dia telah menerobos ke 7 perampokan puncak peri, mengandalkan darah, untuk menekannya di hari-hari awal 7 perampok, yaitu, hanya penampilan perampokan, dan kemudian pergi ke pintu bagian dalam untuk mendaftar. Segera, ia menjadi murid inti Xian Yuanzong, dan kemudian ia pergi ke metode membuka segel batu peri. Hei, batu peri telah dibuka, dan tuan rumah mendapat batu peri. Sistem meminta, Dewa Dinasti Ming memberinya 3 potong batu peri, 2 potong batu peri. Ketika ia berada di makam, ia memurnikan 1 di tempat, dan kemudian memurnikan 2, jadi ada 2 batu surgawi di kepala Ye Xuan. 2 Xianxi berikutnya, Ye Xuan sedang memutuskan bagaimana mengalokasikannya, ia berpikir sejenak, dan akhirnya membuat keputusan. Kedua batu suci itu semuanya digunakan untuk memperkuat kapal peledak. Ye Xuan melirik sekilas. Sebelum ia mendapat banyak biji, ada beberapa kapal terbang tingkat rendah, jadi ia digunakan untuk memperkuat ledakan kapal terbang, dan sekarang ledakan kapal terbang sudah menjadi kapal terbang 7 tingkat. Batu suci ini adalah batu yang dibentuk oleh aroma-aroma. Jika digunakan untuk memperkuat kapal terbang, saya tidak tahu apa yang bisa dipromosikan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan langsung menjatuhkan batu peri ke dalam sistem perahu terbang. Hei, level serangan pada kapal peledakan meningkat. Hei, level ledakan perahu peledakan ditingkatkan. Hei, kecepatan speedboat peledakan meningkat. Perahu terbang 7 tingkat, setelah menyempurnakan batu peri, langsung ditingkatkan ke perahu terbang 8 tingkat. Namun, ini belum berakhir. Masih ada batu peri, ayo. Ye Xuan tertegun dan menggunakan batu suci terakhir untuk memperkuat sistem perahu terbang. Hei, level serangan pada kapal peledakan meningkat. Hei, level ledakan perahu peledakan ditingkatkan. 2 perintah sistem lainnya akan berbunyi. Sekarang, daya ledak kapal peledak itu 9, daya bertahan 9, dan kecepatan 8. Ini hampir mencapai puncaknya. Perlu diketahui bahwa Master Tianbao menghabiskan 1000 tahun untuk menyempurnakan kapal terbang serba bisa tingkat 9. Jika sumber daya yang dikonsumsi diubah menjadi batu abadi, itu akan melebihi 100. Dan Ye Xuan hanya menghabiskan 2 batu abadi, ini adalah kekuatan sistem. Kapal peledak ini cukup untuk melawan puncak-puncak suci yang suci. Dengan itu, Ye Xuan takut tidak ada sumber daya kultivasi. Namun, kapal terbang peledak ini adalah kartu truf terbesar Ye Xuan sekarang, tidak dapat dengan mudah diekspos, setidaknya tidak di Xianyuan. Dengan kapal peledak ini, maka aku melakukan misi seni bela diri, itu jauh lebih mudah. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dengan cepat pergi ke pintu bagian dalam auditorium, dan mengambil beberapa tugas yang sulit. Memburu naga hitam berkepala 2 di jurang naga hitam. Menghancurkan iblis dari aroma tingkat 9. Menghancurkan bandit yang mengerikan. Misi bela diri ini setidaknya berlevel 7 bintang, artinya, minimal 7 perampok dapat diterima. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah ada banyak tugas di kelas 9 bintang. Bahkan saudara master pertama dari pintu dalam mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Setelah mengambil tugas, Ye Xuan segera pergi karena dia merasa seseorang di sekitarnya mengenalinya. Batu peri tidak berharga, tetapi menang lebih sedikit. Kita harus tahu bahwa para tetua Xian Yuanzong dapat memperoleh batu peri setiap 100 tahun, dan 10.000 dalam 1000 tahun. Namun, hanya ada segelintir tetua di Xian Yuanzong, tetapi hanya 9. 9 tetua Xian Yuanzong sudah menjadi pendeta suci yang sakral, dan dengan para penyanyi itu, mereka diperkirakan telah memadatkan Xianli dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selain itu, ada 2 di Xian Yuanzong. Dewa sejati sedang duduk di kota dan ingin memenangkan tatanan abadi dari kepala tangan. Setidaknya aku harus menerobos ke 9 perampok untuk membubarkan peri. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Pada titik ini, dia telah meninggalkan Xian Yuanzong, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi untuk langsung menghancurkan kekosongan, dan kemudian naik perahu peledak dan mulai melakukan tugasnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, saudara-saudara di dalam pintu akan datang kepadanya untuk mencari masalah. Meskipun pintu bagian dalam akan lebih terkendali, dalam hal ini, dia diperkirakan melakukannya.
Membudidayakan master pintu bagian dalam Xianli. Bagaimanapun, kartunya tidak dapat digunakan. Alasan mengapa pohon tua itu dapat muncul adalah karena Ye Xuan juga telah bertukar sesuatu dan membantunya mengubah wajahnya. Meskipun 7 perampok itu adalah tim penegak hukum Xian Yuan, mereka telah berlari keluar untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih harus berhati-hati. Ketika aku kembali, aku akan melakukannya secara langsung. Ye Xuan melirik sekilas. Ketika dia memasuki sekte Xian Yuan, dia hanya 6 kali dirampok dan tersebar, dan kemudian perampokan itu menjadi 7 perampokan. Namun, jika Anda merampok 2 kali dalam waktu singkat, maka itu akan menimbulkan keraguan dari orang lain. Oleh karena itu, saat itu, dia harus melakukannya secara langsung, dan dia bisa mendapatkan perintah abadi. Selanjutnya, dia akan menyelesaikan tugas-tugas itu, dan ada kapal peledak, diperkirakan tidak akan memakan banyak waktu. Apa naga hitam berkepala 9 pada tahap awal penyebaran berusia 9 tahun, apa tingkat pembunuhan dari tingkat pembunuhan, dan apa kengerian para perampok. Namun, tepat ketika Ye Xuan pergi, di tempat tersembunyi di Xian Yuanzong, 2 orang tua duduk berhadapan, hanya untuk membicarakannya. Guru, bagaimana kita menyimpan batu abadi sekarang, berapa banyak? Tanya seorang pria parubaya dengan pisau di wajahnya. Kakak senior, jumlahnya tidak banyak, 9 tetua akan menghabiskan 9 setiap 100 tahun, ditambah yang lain, 1000 tahun akan menjadi sekitar 100 atau lebih. Aku perkirakan hanya 3000 tahun yang bisa disimpan. Wajah kuning lainnya pria tua itu menggelengkan kepalanya. Lumen Dewa, penghapusan Seng Xiantai akan dipertimbangkan, dan juga mengambil banyak batu abadi. Pria parubaya dengan pisau itu meraung. Pria parubaya ini disebut roh iblis, sedangkan orang parubaya di wajah kuning disebut Huang Longxian. Keduanya adalah adik laki-laki dari dinasti Ming. Batu-batu suci mereka dibawa turun dari dongeng. Di batas bawah ini, tidak mungkin untuk menghasilkan batu-batu suci, jadi semakin sedikit yang digunakan. Kakak senior, atau kalau tidak, apakah kita mengatur orang untuk membunuh makam peri? Kata Huang Longxian Ren. Tidak, Yun Dada adalah tangan yang bersih. Terakhir kali kita mengalami kerugian besar, dan belum pulih sepenuhnya. Jika menyerang makam peri, itu hanya akan mempercepat penipisan Xianli. Orang-orang Lingxian menggelengkan kepala setelah mendengar 4 kata kelelahan Xianli. Wajah Huang Longxian tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia berkata, langit dan bumi di batas bawah ini terlalu tipis, dan urat nadi peri kita telah tiba di sini, secara bertahap menyusut, dan diperkirakan tidak akan bertahan selama 10.000 tahun. Kita akan mati di sini. Petik 2. Pikirkan cara lain. Wajah roh iblis juga suram. Namun, mereka adalah 2 orang abadi, tetapi mereka tidak berdaya tentang masalah ini dan hanya bisa menunggu kematian. Meskipun menggunakan Xianxi dapat memperlambat atrofi mereka, itu hanya rencana untuk memperlambat. Jika Xianxi mengonsumsi cahaya, akhir mereka juga kematian. Ketika mereka melarikan diri dari negeri peri dan datang ke dunia fana, mereka sebenarnya mengharapkan hari ini, tetapi karena berdirinya sekte Xian Yuan, mereka mempercepat kecepatannya. Tianbao telah mampu membangun perahu terbang 9 tingkat yang serbaguna. Jika itu adalah kerja keras, mungkin saja dapat menyempurnakan kelas terbang dari kelas peri. Kapan itu akan, kata Huang Longxian. Imperial, apakah begitu mudah untuk disempurnakan? Kualifikasi Tianbao dalam alat pemurnian memang sangat tinggi, tetapi dia hanya seorang yang mengintip sekilas, meskipun batas bawah tidak akan mengantar aroma ke-9, tetapi itu hanya bisa begitu canggung dan menjalani kehidupan seperti mengintip sekilas. Bahkan jika itu adalah makhluk abadi sejati, itu mungkin tidak dapat memurnikan peri. Roh iblis itu mendesah. Sayangnya, kita tidak memiliki sumber batu abadi, kalau tidak kita dapat membuat urat batu abadi, sehingga kita tidak akan jatuh ke ujung kelelahan abadi dan bertahan hidup untuk waktu yang lama. Huang Longxian Ren mengikuti desahan itu. Kita hanya dapat mengirim orang untuk mempercepat pengumpulan batu-batu abadi yang tersebar di sekitar negeri dongeng kecil, sehingga kita dapat melanjutkan selama beberapa tahun. Kali ini di luar misi, Ye Xuan juga menghabiskan waktu, 5 hari penuh. Dalam 5 hari ini, dia menggunakan perahu terbang tingkat 9 untuk mengunjungi banyak tempat, dan juga menggunakan perahu terbang tingkat 9 untuk membunuh naga hitam berkepala 2 dengan perampokan ke-9, dan orang gila iblis pembunuh, Del. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan tugasnya,
dan juga telah mengumpulkan banyak harta surgawi, telah berhasil melewati perampokan peri 7 berat yang tersebar, menerobos ke perampokan 8. Tapi ini tidak cukup, Booming Naga Hitam berkepala 2, kamu bisa mendapatkan batu peri. Kamu juga bisa mendapatkan batu peri dengan membunuh monster pembunuh. Kedua misi ini telah ada selama ribuan tahun. Sejauh ini, tidak ada murid yang bisa menyelesaikannya. Jika aku kembali untuk menyelesaikannya, aku pasti menyebabkan guncangan Xian Yuanzong. Ye Xuan berpikir sambil bergegas kembali ke Xian Yuan. Dia memperkirakan bahwa jika semua hadiah diperoleh dan kemudian semuanya ditelan, itu hampir menembus ke tengah anak berusia 8 tahun. Pada saat itu, jika kartunya berlapis, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan master lainnya. Tentu saja, jika dua abadi sejati menembak, itu tidak akan berhasil, jadi dia dapat mengambil kesempatan dan memanfaatkan kesempatan itu. Aku baru saja menerobos segera, aku menerobos ke 8 perampok, dan juga menyelesaikan berbagai misi 89 bintang, jadi tidak pantas bagiku untuk menyelesaikannya. Mata Ye Xuan memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu, kemudian menemukan seseorang untuk membantunya. Segera, dia mengemudikan perahu kembali ke sekitar Xian Yuanzong, dan kemudian membuka kekosongan dan kembali ke tempat tinggalnya. Di pintu bagian dalam, setidaknya murid-murid 7 perampok dan dewa, yang kuat telah mencapai 9 perampok, seperti master pintu bagian dalam. Ye Xuan secara langsung mengendalikan murid-murid dari hari-hari awal 8 dewa. Hei, pintu kediaman Ye Xuan terbuka dan seorang pemuda masuk. Lihat tuan rumah. Pemuda itu berlutut, dengan hormat berkata, kalian, bawa beberapa orang untuk datang lebih dulu, yang terbaik adalah seperti wilayah kalian, jangan lebih tinggi dari, kata Ye Xuan. Ada banyak hadiah, tetapi langkah selanjutnya, jika kekuatannya dapat ditingkatkan, itu adalah yang terbaik, dan dia dapat mengendalikan banyak orang, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera, salah satu murid kekuatan batin yang tidak lemah, memasuki rumah Ye Xuan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Seiring perintah sistem berbunyi, Ye Xuan akan langsung memenuhi kuota. Pada titik ini, dia telah menembus ke tengah aroma berusia 8 tahun, dan jika mereka menambahkan hadiah itu sudah cukup untuk menerobos ke 8 dewa. Oke, pergi ambil hadiah untukku, kata Ye Xuan kepada kuda-kuda ini. Lebih dari 50 dari 8 perampok dan dewa pergi bersama untuk menyelesaikan tugas, yang cukup besar. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan sangat antusias, dan membawa kembali 2 batu dewa, serta sejumlah besar harta surgawi. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 8 mil jauhnya. Hei, badai petir menerobos, dan saat ini 8 mil jauhnya. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini 8 mil jauhnya. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan arusnya adalah 8 perampok. Hei, tingkat kecepatan kapal peledak ditingkatkan. Serangkaian perintah sistem berbunyi, biarkan mata Ye Xuan menjerit. Ledakan kapal terbang saat ini, dapat dianggap sebagai kapal terbang 9 tingkat yang nyata, tetapi yang membuat Ye Xuan bertanya-tanya adalah apakah ledakan kapal terbang ini dapat terus ditingkatkan. Di atas perahu terbang tingkat 9, apakah sulit untuk menjadi perahu terbang tingkat 10? Namun, perahu terbang tingkat 9, yang sesuai dengan 9 perampok, dan jika ditingkatkan, maka itu tidak. Hal-hal ini akan dikatakan nanti. Mata Ye Xuan menghela nafas dan bertanya, saya bertanya apa yang Anda tanyakan, apakah Anda bertanya? Bertanya, Tuan mundur di kediamannya, dan potongan pintu selalu tergantung di pinggangnya. Seorang murid menjawab, bagus sekali, kalian semua masuk. Ye Xuan mengangguk, dan segera melemparkan orang-orang ini langsung ke ruang penanaman, dan kemudian langsung membuka kunci mata jiwa. Bahkan jika itu adalah abadi sejati, dia akan dilemparkan ke ruang penanaman, saya khawatir itu tidak akan keluar, apalagi orang-orang ini. Selanjutnya, Ye Xuan juga menggunakan mata jiwa untuk mengendalikan lusinan murid di tengah 8 dewa. Namun, dia tidak bisa membiarkannya menerobos ke 8 dewa. Namun, ini belum berakhir. Hei, mata jiwa cocok dengan ruang penanaman, itu hanya mulus. Mata Ye Xuan berbinar dan dia kembali menerima murid-murid di ruang penanaman dan terus mengendalikan. Setelah beberapa kali, jumlah murid di pintu bagian dalam jauh lebih sedikit, tetapi Ye Xuan juga menerobos ke 8 dewa. Namun,
Tepat saat Yesuan akan melanjutkan, tiba-tiba ada napas kuat yang jatuh ke halamannya. 9 perampokan. Tanda seru. Siapa? Ye, Suan terkejut. Xianyuan Zhongli adalah 9 tetua, yang semuanya adalah sekte suci. Namun, saat ini, yang datang bukanlah orang dari sekte Xianyuan, melainkan murid utama sekte Xianyuan, Yu Hao. Setelah merasakan napas ini, Yesuan pun langsung membuka pintu. Di luar pintu, berdiri seorang pemuda tampan berambut panjang. Murid utama dari sekte dalam, Yu Hao. Yesuan mengenalinya. Lagi pula, seseorang mengambil potret itu dan menunjukkannya kepadanya. Aku baru saja melihat banyak orang memasuki rumahmu. Bagaimana mungkin satu napas menghilang? Yu Hao bertanya dengan heran. Pasti ada yang salah dengan saudaramu, tidak ada seorang pun di rumahku. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Jelas aku merasakan bahwa mereka telah memasuki rumahmu. Salah satunya adalah saudaraku. Yu Hao meliriknya. Jika saudara-saudara tidak percaya, mereka bisa masuk ke dalam rumah untuk melihat. Setelah Yesuan selesai berbicara, dia langsung memberi Yu Hao jalan keluar. Yu Hao berhenti sejenak, lalu melewati Yesuan dan memasuki rumah. Memang, tidak ada seorang pun di dalam. Namun, dia sangat yakin bahwa seseorang telah memasuki rumah Yesuan sebelumnya, tetapi mengapa tidak? Guru, bagaimana aku melihatmu? Apakah itu wajah? Pada saat ini, Yu Hao tiba-tiba mengalihkan kata-katanya dan bertanya. Oh, saudaraku sudah lama pensiun. Wajar saja jika tidak mengenalku. Yesuan berkata cepat. Jika ada orang lain, aku mungkin tidak mengenalnya, tetapi saat ini, sekte peri dari sekte tersebut, hanya aku yang telah menghabiskan 8 sekte suci dan merampok dosa. Aku memiliki semua sensasi lain dari 8 puncak perampokan. Aku mengenal semuanya. Sepertinya tidak ada karakter seperti itu. Yu Hao berkata. Setelah mendengar ini, hati Yesuan bergetar, dan Yu Hao benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar merasakan wilayahnya. 8 perampok menyebarkan Xian Feng. Aku benar-benar tidak peduli, saudaraku, aku mendapat 3 batu peri, dan aku baru saja bergabung dengan Xianyuan Zong. Hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Yesuan berkata cepat. Sebenarnya, dia menggunakan batu peri untuk memasuki pintu luar, dan kemudian pergi ke pintu dalam setelah perampokan. Pada saat ini, kecuali Yu Hao, tidak ada orang luar yang mempelajari wilayahnya. Jika Yu Hao tahu bahwa dia telah menerobos dari 7 perampok ke 8 dewa, hanya butuh beberapa hari, dan dia pasti akan ragu. Anda harus tahu bahwa Yu Hao adalah murid kepala. 3 batu peri, adik laki-lakinya benar-benar beruntung. Yu Hao mendengar ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. 3 batu surgawi, selama segelnya adalah 3 batu suci, ini bukan jumlah yang kecil. Saat ini, meskipun Yu Hao telah memadatkan Xianli, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada kelas yang sama, tetapi dia masih membutuhkan Xianxi, sehingga dia dapat memurnikan Xianli lagi, memiliki lebih banyak Xianli, dan biarkan Xianli menjadi lebih murni. Alasan mengapa Yesuan mengatakan kebohongan seperti itu sebenarnya karena dia bermaksud untuk menghancurkan jaring. Awalnya dia ingin bertindak, tetapi dia secara tidak sengaja mengenai Yu Hao ini. Kalau begitu, mari kita lakukan. Saudaraku, aku beruntung, tetapi aku datang ke sini lebih dulu, jadi aku meminta saudara-saudaraku untuk menjaga mereka. Setelah segel batu abadi diangkat, adik laki-laki itu bersedia untuk datang dengan 2 batu surgawi dan menghormati saudara-saudara. Kata Yesuan dengan hormat. Begitu ini dikatakan, sosok Yu Hao tidak bisa menahan gemetar. 2. Xianxi. Anak ini, dia benar-benar pria. Yu Hao berkata dengan kalimat yang menyentuh hati bahwa dia awalnya ingin secara paksa mendapatkan 3 batu surgawi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yesuan secara langsung mengeluarkan 2 penyanyi untuk mengirimnya. Itu benar-benar tidak terduga. Namun, tepat ketika hatinya terguncang, tiba-tiba kekuatan aneh menyerang jiwanya. Serangan jiwa. Yu Hao tiba-tiba bereaksi. Saat ini, hanya dia dan Yesuan. Serangan jiwa ini bukan pameran Yesuan, siapa itu? Bahkan Yesuan tidak menyangka bahwa mata jiwanya telah gagal, yang mana tidak mungkin. Meskipun Yu Hao hidup lama, dan itu masih perampokan 9, tetapi Yesuan sekarang dirampok 8 dan tersebar, dan hanya 1 alam. Yu Hao, tentu saja merupakan sarana pertahanan jiwa, mungkin 2 abadi yang tersisa padanya.
Jika Anda tidak dapat melakukannya sekali, Anda akan berada dalam masalah. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan bergerak untuk membunuh hati dan langsung menawarkan senjata. Pada saat yang sama, ada 3 sosok di belakang tubuh Yu Hao, pohon tua, kaisar hantu, dan Megatron. Cengkeraman Hades. Rantai guntur Kowloon. Dalam sekejap, Yu Hao dikendalikan secara paksa dan tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, pedang Ye Xuan telah menembus kepalanya, hanya satu kuku dari otak. Tunduk padaku, atau segera biarkan jiwamu terbang. Suara dingin Ye Xuan jatuh ke telinga Yu Hao, yang terakhir tidak menyangka bahwa dia ditanam di sini. Dia menatap mata Ye Xuan yang penuh dengan niat membunuh, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Beraninya kau. Ketika Yu Haogang ingin berbicara, dia merasakan pedang panjang di dahinya telah menusuk jejaknya, dan itu telah menyentuh otaknya. Kau hanya punya satu kesempatan. Setelah Ye Xuan selesai, dia menggunakan mata jiwanya lagi. Jiwa Yu Hao memang memiliki pertahanan yang ditinggalkan oleh 2 orang abadi, tetapi jika dia menyerahkan dirinya, pertahanan ini tidak akan berguna. Hei, kendalikan kesuksesan. Sebuah sistem mendorong suara, murid utama Xianyuan Zongmen, langsung menjadi belenggu Ye Xuan. Panggil. Ye Xuan menghela napas lega, dan dia benar-benar takut mengungkap semuanya sekarang. Bagaimanapun, dia bahkan tidak melihat wajah Xianyuan Zong. Namun, Yu Hao adalah murid dari kepala Xianyuan Zong. Sekarang dia telah menjadi belenggu Ye Xuan, dia dapat direkomendasikan untuk Ye Xuan, yang merupakan berkah tersembunyi. Sekarang Yu Hao telah dikendalikan, maka Ye Xuan juga dengan cepat mendapatkan 3 pohon tua di tempat penanaman, karena ada 2 napas di dataran dan tanpa alasan, dapat ditemukan. Kemudian, Ye Xuan tanpa basa-basi mengambil cincin Qiang Kun milik Yu Hao dan melihatnya. Tidak cukup, hanya 400 tahun yang dapat dipersingkat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selanjutnya, dia akan melakukan pemungutan suara besar, yaitu, untuk membunuh pemimpin Xianyuan Zong, mendapatkan perintah abadi, dan kemudian pergi. Jika Anda dapat menerobos ke 9 perampok, maka tingkat keberhasilannya pasti tinggi. Namun, tugas untuk memenangkan perintah abadi sekarang diserahkan kepada Yu Hao. Ye Xuan berencana dalam hati, memutuskan untuk membuat keributan besar di Xianyuan Zong sekali, dan kemudian Yu Hao menyelinap ke kepala Xianyuan Zong dan memperoleh perintah Seng Xian. Kemudian, dia langsung pergi dan kembali ke makam peri untuk membuka lumen Dongming untuk mendapatkan harta karun. Untuk pertempuran berikutnya, Ye Xuan harus bersiap. Kekompakan membunuh dan mengukir membutuhkan banyak nilai pembunuhan, tetapi nilai pembunuhan dari darah abadi tidak hanya membunuh atau membunuh monster. Selama pertempuran berlanjut, nilai pembunuhan akan terus meningkat. Di gerbang bagian dalam Xianyuan Zong, ada 98 perampok dan puncak, jadi Ye Xuan membiarkan Yu Hao membawa 2 untuk datang, dan kemudian menggunakan mata jiwa untuk mengendalikan. Pada saat ini, waktu perampokannya telah dipersingkat menjadi hanya 300 tahun. Kedua puncak perampokan ini tersebar di antara para murid Xianyuan Zong. Secara relatif, mereka semua adalah murid para tetua. Ye Xuan mengendalikan keduanya dan kemudian menjadi wajah salah satu dari mereka. Kemudian dia berada di atas panggung. Bersama orang lain. Hei, bukankah itu saudara Wang dan saudara Lin? Apakah mereka akan naik panggung untuk menguji? Kedua saudara ini memiliki hubungan yang baik. Karena kekuatan mereka yang kuat, para tetua menetapkan bahwa jika mereka ingin bersaing, mereka harus pergi ke panggung peri. Pergi dan lihat gaya kedua saudara itu. Tiba-tiba, Ye Xuan menyamar sebagai saudara Wang, dan Lin Siqiong lainnya di panggung pertempuran. Kemudian, Ye Xuan langsung menampilkan pembunuhan dan ukiran. Perang ini tidak mudah untuk diakhiri, karena Ye Xuan perlu mengandalkan peningkatan nilai pembunuhan untuk menggunakan gerakan besar. Di sisi lain, Yu Hao, murid utama pintu dalam, sudah mencari gurunya, yang merupakan kepala Xianyuan Zong. Pada saat yang sama, pohon tua, hantu kaisar dan Megatron, telah mendorong peningkatan ke kapal peledak tingkat 9, menunggu di luar leluhur Xianyuan, menunggu instruksi Ye Xuan. Hei, tuan rumah memiliki tanda pembunuhan. 1 menit setelah Ye Xuan dan Lin Siqiong bermain melawan satu sama lain, sistem meminta. Jika itu adalah pembunuhan, jejak pembunuhan kedua diperkirakan hanya membutuhkan beberapa detik untuk berhasil, tetapi pertempurannya adalah 1 menit penuh. Di bawah panggung pertempuran, sudah ada ribuan murid, murid pintu dalam, dan murid luar.
Bahkan jika para murid dengan alam rendah dapat melihat bahwa Ye Xuan dan Lin Siqiong hanya mencoba, mereka belum melakukan yang terbaik. Pembunuhan ketiga terukir dan memakan waktu hampir 10 menit. Butuh waktu 10 menit untuk bertarung dalam pertempuran. Ini adalah hal yang sangat langka. Pada saat ini, para murid di sekitarnya sudah mulai ragu. Kedua saudara ini sedang menata rambut. Pertempuran masih berlangsung. Ye Xuan langsung mengabaikan bisikan orang-orang di sekitarnya, dan Lin Siqiong menyerahkannya. Akhirnya ada seorang tetua yang lebih tua. Pada saat ini, mata Ye Xuan menyipit dan mendarat pada seseorang di sekitarnya. Hanya ketika sekte-sekte suci dari para leluhur suci datang untuk menonton pertempuran, tetapi persembahan-persembahan ini hanya di awal atau pertengahan dari 9 pemusnahan, mereka tidak dapat melihat melalui penyamaran Ye Xuan. Namun, 9 tetua Xianyuanzong sudah menjadi puncak dari 9 perampokan. Jika mereka menemukan petunjuk, Ye Xuan akan terungkap. Namun, pihak lain tidak boleh berpikir bahwa Wang Siqiong berpura-pura menjadi orang lain, dan tidak akan tahu tujuan Ye Xuan dan Lin Siqiong. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Pria tua setengah baya itu tiba-tiba bertanya. Chen Chang, Tuan Wang mencoba membandingkan denganku. Lin Siqiong menjawab, dibandingkan, perlu bermain begitu lama. Orang tua dan tua ini tidak percaya. Chen Chang, aku bertaruh dengan Tuan Wang, bukan untuk menang di pihak lain. Lin Siqiong terus kembali. Di usia parubaya dan tua, aku hanya mendengus dan berkata, bawa saja. Dia tidak memiliki kecurigaan apapun, hanya merasa bahwa kedua orang ini benar-benar menganggur. Perbandingan yang membosankan seperti itu, orang-orang di sekitar juga yang pertama kali melihatnya, begitu banyak orang yang langsung pergi. Di samping panggung pertempuran peri, ada lebih sedikit orang. Hei, tuan rumah memiliki tanda pembunuhan. Pada saat sistem meminta suara, Ye Xuan telah memiliki 4 pembunuhan. Namun, untuk memadatkan 3 pembunuhan, Ye Xuan menghabiskan waktu 1 jam penuh. Jika Anda ingin memperjuangkan tanda pembunuhan kelima dengan bertarung, saya khawatir itu tidak akan berhasil selama 5 jam. Jadi Ye Xuan memutuskan untuk melakukannya. Pohon itu sudah tua, ayo. Ye Xuan akhirnya memberikan suara tua itu kepada pohon itu. Mengerti, pada saat itu, pohon itu selalu mengendarai perahu peledak. Tingkat 9, menjarah leluhur peri. Rakit peledak itu telah ditingkatkan ke tingkat ke-9, dan kecepatannya juga ke-9. Dengan cepat ia terjun ke depan Xianyuan Zongshan. Siapa? Para murid yang menjaga Xianyuan Zongshanmen segera marah. Masih menunggu suara itu jatuh, 3 pohon tua dikeluarkan dari perahu peledak, dan kemudian para murid ini dengan cepat dilumpuhkan dan dibawa pergi. Xianyuanzong adalah kekuatan pertama di dunia Xiaoxian. Ia memiliki seorang abadi sejati yang duduk di kota itu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ia diserang. Serangan peledak. Ye Xuan, yang berada di Xianyuanzong Li, langsung menyerang perahu peledak itu dan melancarkan serangan. Boom! Sebuah bola api besar jatuh langsung ke susunan gunung pelindung Xianyuanzong, dan itu ditembus hanya dengan 1 pukulan. Seseorang adalah gunung. Suara itu menyebar ke seluruh sekte Xianyuan, dan semua orang yang mendengar suara itu meledak. Dengan perahu peledak tingkat 9 ini, Su Lao dan yang lainnya langsung menyelinap masuk, meskipun tidak ada pembunuhan besar, tetapi jika seseorang datang untuk mati, mereka tidak merekomendasikan terbang. Pada saat ini, perahu terbang peledakan telah dibuka ke gerbang luar Xianyuanzong. Ada beberapa persembahan dari Xianyuanzong. Namun, serangan rakit peledakan itu sebanding dengan 9 puncak perampokan, persembahan ini tidak dapat dihentikan. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan kapal terbang peledak itu luar biasa, dan bahkan pertahanannya tidak dapat dipisahkan. Orang-orang ini tidak dapat menghentikan kapal peledak itu. Dalam sekejap mata, kapal terbang peledak itu dipetik ke pintu bagian dalam Xianyuanzong, dan di belakangnya, diikuti oleh sejumlah kapal terbang yang masuk. Jika Ye Xuan berpikir, Xianyuanzong diperkirakan memiliki darah yang mengalir ke sungai, tetapi untuk membuka saluran peri, dia harus melakukan ini. Pada saat kapal tua itu masuk, Ye Xuan telah menyampaikan suara itu kepada Yu Hao, dan dia tidak tahu siapa yang berteriak. Dia telah membuat kepala Xianyuanzong khawatir. Pada saat ini, Yu Hao keluar di belakangnya. Segera, Ye Xuan adalah kepala leluhur peri ini. Pada saat yang sama, ada tetua lain di Xianyuanzong, totalnya 6. Tambahkan, total 79 perampok dari puncak abadi,
dan lebih dari selusin 9 perampok pengorbanan. Siapa yang sombong? Kepala Xian Yuanzong menjerit. Namun, suaranya belum jatuh, Ye Xuan langsung mengendalikan ledakan kapal terbang, memberinya tembakan. Boom! Sebuah bola api besar menghantam tepi Xian Yuanzong. Sebagai kepala Xian Yuanzong, kekuatannya tidak perlu multi tangan, dan dia dapat menerima 3 batu surgawi setiap 100 tahun. Dia telah memadatkan Xian Li. Jika dimulai, Xian Yuanzong Li memiliki 2 di luar yang abadi, dia adalah yang terkuat. Berikan aku. Kepala Xian Yuanzong menjerit dan meninju keluar, dan benar-benar menghancurkan serangan ledakan itu. Namun, pada saat tembakannya, Yu Hao di belakangnya juga mengikutinya. Hei! Sebuah pedang panjang langsung menembus tenggorokan kepala Xian Yuanzong, dan segera setelah goncangan Xian Li, leher Xian Yuanzong langsung terputus. Seorang lelaki dari leluhur suci itu tercengang oleh muridnya sendiri, bahkan para tetua itu tidak mengharapkannya. Namun, hanya menghancurkan kepalanya, kepala Xian Yuanzong tidak akan mati.